jika sesuai dengan sesuai dengan yang ada di LMS. Nanti skenario kita masih sama, artinya dibagi 2 sesi, sesi pertama dan sesi kedua. Nah, mungkin sedikit saya menjelaskan, mungkin setelah ini ada beberapa sesi yang nanti akan digabung menjadi satu, dalam artian hari ini, maksudnya pada saat praktikum, selepas hari ini ya, selepas agenda ini ya, ataupun nanti pada modul berikutnya, satu hari akan langsung satu kelas semuanya, tidak dibagi per sesi. Karena apa? Mengingat mungkin akan ada banyak tanggal merah ataupun libur panjang seperti itu. Nah, kita mengantisipasi kejadian seperti itu. Oke, karena kita akan mendekati akhir tahun, awal tahun pasti di situ ada libur panjang, kemudian kita akan nanti kepotong UTS dan UAS seperti itu. Jadi harapannya porsinya pas. Bisa dipahami ya? Halo? Oke. Bisa, Pak. Oke, terima kasih. Pak. Oke, sekarang saya coba absen. Teman-teman silakan dinyalakan kameranya sambil kita mengidentifikasi ini namanya ini gitu ya. Oke, ini pertemuan 6, saya buka Igrasias dulu. Oke, Elsa, ada Elsa? Elsa ada? Oke, lewat ya. Franky? Ada, Pak. Oke. Saya ulangi 2-3 kali ya, kalau misalnya tidak ada jawaban saya hitung apa ya. Nurfaki? 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 Ada, Pak. Ada. Oke. Ada, Pak. Hadir. Oke. Wasilatul? 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 Oke, enggak ada. Aisyah? Aisyah? Hadir, Pak. Oke. Naura? Hadir, Pak. Oke. Naura? Naura? Hadir, Pak. Oke. Hadir. Yahya? Yahya? Hadir, Pak. Hadir. Emilia? Hadir, Pak. Hadir. Ya, Fadil? Fadil. Oke, enggak ada Fadil. Tian Presti? Hadir, Pak. Oke. Kemudian Yulina? Hadir, Pak. Oke. Brigita? Hadir, Pak. Oke. Apriani? Hadir, Pak. Oke. Valdo? Hadir, Pak. Valdo ada ya? Hadir, Pak. Mana Valdo? Valdo Dasta mana? Halo, Pak. Hadir. Oke. Anwar? Hadir, Pak. Oke. Erika? Hadir, Pak. Oke. Hadir, Pak. Sip. Suci? Hadir, Pak. Selamat. Selamat. Oke, lewat. Maulana? Hadir, Pak. Oke. Selamat nggak ada ya tadi ya? Pak Hurul? Hadir, Pak. Oke. Fauzan? Hadir, Pak. Hadir. Oke. Amin? Amin Rais. Saya kira ini politikus nih. Amin Rais ada? Lewat? Oke. Rizky? Hadir, Pak. Oke. Uki? Hadir, Pak. Hadir. Saifuddin nggak ada. Lewat. Uguh nggak ada. Oke. Itnu. Hadir, Pak. Siap. Hadir. Zakia.
Zakia. Zakia. Oke, lewat Dimas. Dimas. Mas. Oke, lewat. Tri Parmanto. Hadir Pak. Siap. Hadir Zidan. Pak. Siap. Itu siapa tuh? Tri ya tadi ya. Zidan. Hadir Pak. Oke. Hadir. Sinta, oke. Sinta. Hadir Pak. Siap. Hadir Pak. Yudi. Yudi nggak ada. Oke, lewat. Aditator. Hadir Pak. Bagus. Hadir Pak. Oke. Hadir. Oke. Wandi. Hadir Pak, hadir. Oke. Hasbi. Hadir Pak, hadir. Terus Tri Utami. Hadir, Pak. Rizky ada. Hadir Pak, hadir. Oke. Aji. Hadir Pak. Satria. Oke, enggak ada. Oke, baik. Materi kita adalah modul 3. Hadir Pak. Satria hadir. Hadir Pak. Cek. Satria hadir Pak. Siap. Udah ya, masuk ya. Kami nggak hadir Pak. Zakia Nur hadir Pak. Selamat bagi Saputra. Oke, selesai ya. Ini saya submit. Terus saya tidak ada yang interupsi lagi. Modul 3, kita materinya modul 3 tentang distant vector. Nah, internet masih on praktikum online. Oke. Saya masukkan. Sini. Oke, saya sudah input PHP. Kemudian saya lanjutkan ke LMS dan mungkin Anda bisa melihat LMS-nya juga. Oh, saya belum share screen ya. Mas Fasa, Mas Doni, saya izin dulu ya Mas ya. Saya masuk dulu. Baik Pak. Baik Pak. Oke, mana tuh share screen? Oke, mana sih ini praktik. Baik, untuk pertemuan ke-6 ataupun modul 3 ini kita ada materi baru yaitu tentang distant vector. Nah, Anda bisa melihat di LMS dengan informasi seperti ini. Oke. Di distant vector ini nanti kita akan membahas routing protokol tentang ataupun macamnya adalah RIP dan EIG RP. Sedikit saya menjelaskan nanti terkait konfigurasi. Pada dasarnya di modul sudah tertera secara ya cukup jelas ya. Asiknya kita belajar jaringan komputer ataupun internet working tuh ilmu yang di mana-mana tuh pasti bisa nyambung lah, dalam artian gini. Jika Anda kesulitan untuk mengkonfigurasikan ataupun kita kesulitan di sisi teknis, kita bisa mengandalkan Google. Nah, semua informasi terkait konfigurasi, kemudian bla bla blanya itu bisa Anda ulik ataupun explore di Google. Nah, di pertemuan ini karena kita ada keterbatasan waktu dan pastinya di kelas teori pasti sudah ada. Nah, di sini saya sedikit menyinggung tentang distant vector. Itu secara garis besar itu merupakan pembagian ataupun jenis routing protokol yang sifatnya adalah dinamis. Jadi kalau kita bagi, ada di video saya pengenalan ini di tayangan protokol itu ada video sedikit tentang menjelaskan distant vector. Nah, kali ini kita akan membahas tentang RIP dan EIGRP. Dia prinsip kerjanya adalah berdasarkan jarak. Nah, nanti kita akan mengkonfigurasikan tentang routing protokol RIP, khususnya RIP versi 2. Kenapa kok versi 2? Ya karena adanya suatu
keterbaruan ataupun penyempurnaan dari RIP versi 1. Kalau secara gampang di RIP versi 1 itu tidak mendukung VLSM, kalau di versi 2 mendukung VLSM. Dan di sini ada temannya yaitu EIG RP. Itu routing, salah satu jenis routing protokol juga dinamis. Namun secara kalau kita berbicara vendor, routing protokol ini RIP itu sifatnya open. Sedangkan kalau EGRP itu sifatnya untuk satu vendor dalam artian untuk Cisco priority, dalam artian yang mengeluarkan routing EGRP adalah vendor dari Cisco. Jadi kalau misalnya kita tahu berbagai jenis vendor, katakanlah Cisco, Mikrotik seperti itu. Nah, kalau kita gunakan EGRP di selain vendor Cisco, itu tidak bisa. Informasinya seperti itu, yang terakhir saya baca. Kalau RIP kita masih bisa, dia sifatnya open, bisa sifatnya tuh ya bisa berkomunikasi multi vendor. Kalau yang EGRP hanya khusus untuk protokol di perangkat Cisco. Nah, nanti di sini konfigurasinya, kalau di sini hanya mendefine, kalau di RIP ya, kita bicara RIP, kalau di RIP konteks konsepnya adalah mendesain ataupun mendefinisikan network address dengan melihat network address yang berada di, misalnya ini router, ada router A. Nah, kita mendaftarkan network address-nya itu di sekitar router yang kita akan konfigurkan. Nah, lebih jelasnya nanti ada di tayangan sini ya. Nah, untuk yang EGRP saya belum bikin videonya, mohon maaf. Namun semoga tidak mengurangi kemanfaatannya karena kita sudah ada modul ya di sini ya. Kita bisa cek. Nah, kalau di EGRP nanti ada istilahnya Mas ya. Ya Mas ya, Mas Fasa, Mas Doni ya. Di EGRP ya. Ya di situ Wellcat Mas. Nah, jadi Wellcat Mas itu adalah keterbalikannya subnet Mas itu. Kalau Anda familiar dengan IP kelas C, katakanlah 192.168.10, kalau kita tab di konfigurasi statik itu ada 255 kan. Nah, itu kebalikannya dari 25, yang belakang, posisi belakang adalah yang .0-nya itu adalah Wellcat Mas-nya. Nanti lebih jelasnya bisa Anda cek di modul. Nah, nanti terkait pretest dan post-test, saya sedikit berbeda treatmentnya dalam artian Anda bisa kerjakan di sini nih. Oke, ada video dan ada juga pertanyaan di situ. Waktu batasnya kapan Pak? Ini saya batasi sampai selesai minggu ini aja. Saya batasi sampai hari ini saja, dalam artian kira-kira ya ini Selasa Rabu. Ya saya batasi cut off-nya sampai hari ini besok Rabu ya. Hari Rabu lah jam 7. Oke. Kalau biasanya kita kerjakan pretest ada waktunya yang ada cut off-nya cuma beberapa menit. Nah, untuk yang sesi kali ini saya coba suasana baru. Anda silakan cek pretest dan post-test. Ada sebuah tayangan video beserta dengan soal. Nah, di situ nanti Anda soal yang harus Anda jawab. Nah, durasi ataupun saya buka pretestnya sampai besok jam 7 pagi. Oke, jelas sampai sini? Ketua kelas bisa dipahami? Halo, Mas Bagus? Ketua kelas Mas Bagus ya? Halo? Gimana, Pak? Ketua kelas bisa dipahami penjelasan saya? Informasi saya sampaikan, paham? Bisa Pak, bisa. Oke, sip. Oke, jadi nanti seperti biasa setelah saya memberikan pengantar, Anda langsung bersama kakak-kakak Mas Fasa dan Mas Doni untuk latihan praktikumnya. Mungkin sedikit saran, kita langsung aja ke konfigurasinya. Takutnya nanti ini kan dua routing protokol ya. Takutnya waktunya nanti kurang ataupun tidak cukup. Alangkah bagusnya langsung config, connect, dah seperti itu aja. Terkait nanti kalau misalnya ada bla 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 ataupun cerita ataupun materi, Anda bisa melihat di modul seperti itu. Oke, Mas Fasa, Mas Doni seperti itu ya.
Siapa tahu nanti waktu kita kurang karena ini 2 routing protokol ya. Jadi kita siasati dengan langsung poinnya, langsung topologi define IP, dah langsung kerjakan seperti itu. Untuk materi sudah ada di modul, kalian bisa kapanpun bisa baca dan video sudah saya lampirkan. Harapannya sih bisa dipahami dah, bisa dipahami. Ada pertanyaan sampai sini teman-teman? Izin tanya Pak. Siap. Ya Mas. Siapa? Tadi yang Ya. Mas Umar. Tadi yang pretest tadi dibuka dari jam berapa Pak? Pretest sejak diupload itu sudah dibuka, terus saya cut off itu dalam artian saya deadline-nya itu besok jam 7 pagi dikerjakan, terakhir dikerjakannya jam 7 pagi ya. Dari sisi mahasiswa seperti apa Mas? Mas Anwar. Oke Mas Anwar. Mas Anwar bisa melihat nggak ataupun share screen? Siapa tahu ini kan saya baru nih, suara baru. Tadi setelah sebelum ini udah lihat video pretestnya Pak dari dikerjain. Sudah bisa dikerjakan? Sudah Pak. Sudah finish? Sudah. Oke. Yang pretest. Oke. Yang pretest sudah aman berarti ya, dari sisi mahasiswa tidak ada masalah ya. Cuman itu berarti kan videonya dari awal sampai akhir nggak bisa dicepetin, cuman nanti per berapa menit ada soal gitu ya. Oke, betul sekali. Seperti itu nanti KME seperti itu. Ada lagi? Antara pretest dan pretest proses sama, saya akan batasi sampai besok jam 7 pagi. Itu. Oke, ada pertanyaan dari teman-teman? Dari kakak Mas Doni, Mas Fasa, ada pertanyaan? Aman? Aman Pak. Oke, aman. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, saya izin bertanya. Oke Mbak, silakan. Maaf Pak, untuk pretest sama post-test kali ini untuk sesi 1 doang kan Pak, apa sama sesi 2? Semuanya dikerjakan Mbak. Sesi 1, 2 sama. Oh, berarti Jadi untuk kali ini sesi 1 sama sesi 2 ya Pak? Iya, sama-sama. Saya berikan note lah di sini ya. Di ini pre-test dan post-test untuk sesi 1 dan 2. Karena apa? Itu kan tampilan video, artinya bisa dipelajari kan. Oke. Nah, batasnya ataupun maksimal dikerjakan besok jam 7 pagi ataupun hari Rabu ya. Rabu. Oke. Di chat ada ya? Ya baik Pak, terima kasih infonya. Oke, terus ada lagi? Clear ya, aman ya kalau post-test dan pre-test. Oke. Pak. Yuk. Ya Mas Saifuddin. Hadir Pak. Tadi lagi di jalan soalnya. Ya kan berarti kan kita kuliah jam 2.30 Mas. Oke. Kita kuliah jam 30. Itu sudah berlangsung lebih dari 2 kali. Oke. Terima kasih Mas atas konfirmasinya. Oke, kalau tidak ada, saya serahkan waktu dan tempat ke kakak-kakak. Nanti mungkin ini muasar ya, mungkin bisa break dulu atau gimana, terserah, silahkan. Monggo Mas Fasa dan Mas Doni, saya mohon izin pamit teman-teman kelas D3TT 07A. Terima kasih atas kehadirannya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, cek suara saya kedengeran ya, teman-teman. Oke. Masuk Mas, jelas. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Sip, oke. Tadi sudah dijelaskan
singkat sama Pak Bongga ya. Jadi jelaskan beberapa. Jadi nanti untuk praktikum kali ini kita langsung ke praktiknya saja. Untuk sistem config-nya itu bagaimana nanti di routing RIP versi 2 kita makanya ya, dan juga EGRP itu kayak gimana. Nah, kemudian nanti untuk sesi 2 mungkin bisa meninggalkan room meeting ya, tapi jangan lupa tadi udah disampaikan untuk mengerjakan post test serta pretestnya. Tuh. Oke. Oke, mungkin nanti untuk praktikumnya kita mulai jam 15.15 ya. Kita break dulu untuk sholat asar. Terus yang kalau ada yang mau mengerjakan pretest ya silahkan, nggak apa-apa. Atau menonton video-videonya dulu juga nggak apa-apa gitu. Oke, mungkin saya break dulu ya, istirahat dulu. Sampai 15.15 nanti kita mulai kembali untuk praktikumnya. Oke.
Halo, cek cek. Ya 15.15 ya. Oke. Masuk, Mas. Oke, siap. Kali ini oke, sekarang saya coba pastiin dulu ya nih sesi 1 nama-namanya benar atau enggak. Oke, untuk yang pertama ada Apriani Aulia Zahari, terus speaker kita Mas. Antonia, kemudian Emilia Ayu, kemudian Weldy, kemudian Valdo Dasta, Aisyah Dewina, Muhammad Fadil, Nurfakih Fauzan, Erika Leti, Istiqomah, Wasilatul Huluki, Yahya Ega, Naura Nazifah, terus Yulina Nur Hamidah, Dian Presti, Suci Ramadhani, dan Muhammad Anwar. Kira-kira ada yang belum kesebut nggak? Oke, aman berarti ya. Itu nanti untuk yang satu nanti akan saya tambahkan. Insya Allah aman. Oke, siap. Nanti akan saya tambahkan ke itu ya, Google Classroom. Oke, paling itu aja dari saya nih. Saya serahkan ke Mas Doni untuk praktikum modul 3 Distant Vector yang membahas routing RIP dan routingnya GRP. Oke, Mas Doni cek. Ada suara nggak Mas Doni? Halo, cek. Oke, masuk. Silakan Mas Doni, dimulai aja praktikum. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sesuai dengan instruksi Pak Bunga tadi, kita bakal langsung ke prakteknya. Di sini saya share screen terlebih dahulu. Oke, ini udah kelihatan belum? Sudah, Mas. Sudah, Mas. Oke, di sini mungkin saya akan menambahkan sedikit penjelasan. Jadi, untuk modul 3 di sini tuh kita akan membahas tentang routing dynamic. Dan routing dynamic sendiri itu dibagi menjadi dua. Ada yang distance vector dan ada yang link state. Pada modul 3 ini kita bakal fokus ke routing dynamic distance vector. Untuk routing distance vector ini, dia itu berpedoman untuk pemilihan jalur terbaik itu menggunakan nilai hop terpendek gitu. Misalkan kalau kita lihat di sini nih, nilai hop itu yang mana sih? Jadi untuk distance vector sendiri, semakin rendah nilai hop yang ada jalur semakin rendah. Maksudnya gini, semakin rendah hop yang dilalui jalur, maka jalur tersebut akan dijadikan priority atau prioritasnya. Jadi misalkan ada topologi ya. Nah ini, dia kan routing distance vector. Misalkan ada beberapa jalur ya, untuk menunjukkan. Nah, mungkin ini aja ya. Jadi misalkan ada satu hop dan dua hop. Dari sini menuju ke sana. Nah itu kan ada dua jalur nih. Kalau distance vector dia itu berdasarkan hop terpendeknya. Misalkan kalau di sini ada router lagi, di sini nyambung. Berarti dia akan lewat yang atas karena hopnya itu paling sedikit. Kalau link state itu menggunakan parameter yang berbeda. Gitu. Jadi untuk si distance vector sendiri itu penentuan jalur terbaiknya itu menggunakan hop terpendek gitu di jalur. Itu untuk distance vector. Kemudian untuk router RIP dan IGRP, kalian bisa baca di modul ataupun melihat video yang sudah disediakan oleh Pak Bongga. Oke, kita bakal lanjut ke langkah praktikum. Nah, di sini kita disuruh untuk menyiapkan 3 buah Cisco router, 3 buah PC sebagai host, ada kabel serial, DTI-DCE, kabel konsol, fast Ethernet. Oke, mungkin kita bakal ngikutin topologinya aja langsung ya. Jadi kita akan bikin topologi seperti ini di Cisco Packet Tracer. Oke, pertama kita masukin 3 buah PC. Terus ada switch, router, switch. Oh, ini 2. Oke, mungkin kita bakal pakai 3 topologi gini, 3 bentuknya seperti ini ya. Oke, kita sambungkan setiap
device ini menggunakan kabelnya. Oke, untuk ini kita tambahin karena cuma 2 doang. Tambahin 1 modul interface lagi. Nah, gini kalau udah gini kita cek untuk pengelapatan IP address-nya yang sebelah kiri ini, network 1 itu dia mempunyai network address 192.168.0.0/24. Sedangkan yang ini network 2 isi network 2 itu 192.168.2.0. Kayaknya kita ngikutin modul aja ya biar kalian prakteknya lebih enak. Ini kita hapus saja. Nah, gini aja biar kalian lebih enak untuk mempraktekkan ulangnya. Oke, setelah kita bentuk ini, langkah pertama yang harus kita lakukan itu kita harus membelikan pengalamatan IP terlebih dahulu. Di sini diketahui router 0 IP sekian, FA01 IP-nya sekian. Jadi kita bakal langsung setting ke routernya. Oke, kita buka si routernya ini. Biasa kita masuk ke CLI, lalu di sini kita klik no karena kita nggak mau lihat configuration dialog. Kita pengen konfigurasi secara langsung. Terus kita masuk ke privilege mode, kita ketikkan enable. Terus ke global configuration mode dengan cara mengetikkan configure terminal. Nah, sampai sini kita bakal menambahkan IP yang sudah tersedia di modul. Untuk FA00 yang mengarah ke bawah, oke, sebentar. Ini saya hapus dulu biar sama untuk interface-nya. Oke, sudah sama. Untuk FA00 yang mengarah ke bawah ini, dia menggunakan IP-nya 192.168.0.1/24. Jadi kita bakal langsung ke interface yang mengarah ke bawah, yaitu FA00. Kita ketikkan interface FA00, enter. Selanjutnya kita tambahkan IP-nya. Tadi IP-nya itu dengan komen IP spasi address dengan IP-nya itu 192.168.1.1/24. Kalau di Cisco ini kalian harus menuliskannya dalam bentuk subnet mask, nggak bisa menggunakan slash. Jadi 255.255.255.0. Nah, sampai langkah ini kalian sudah menambahkan IP untuk FA00 di router 0. Ini biasa yang kelupaan. Jadi kalian biasanya itu cuma menambahkan IP, tapi untuk interface sendiri itu tidak dihidupkan atau mati merah seperti ini. Untuk data yang dikirimkan otomatis tidak bakal bisa karena interface-nya mati. Oleh karena itu kita harus menghidupkan interface setelah memberikan IP address dengan cara menuliskan komen no shutdown. Shutdown artinya kan mematikan. Tambahin no di depannya berarti tidak. Jadi dia akan hidup no shutdown seperti ini. Kemudian kita bakal exit. Kita pindah ke interface yang mengarah ke router 1. Di sini ada keterangannya bahwa IP-nya itu 192.168.1.1. Sorry, tadi kita salah masukkan IP. Kita karena IP address-nya itu
01 ya, sesuai dengan modul. Ini 01. Ini. Kita masuk ke interface FA 0/1. 1/0 sesuai dengan Cisco packet tracer kalian ya. FA10 ataupun 01. Pokoknya kalian lihatnya itu di sini. Di router yang mengarah ke router 1 itu interface-nya apa? Ini kan FA10. Baru kita masukin IP address kayak tadi 192.168.1.1/30. Kalau 30 berarti subnet masknya itu 255.255.255.252. Kayak sebelumnya, setelah kita masukkan IP, kita harus menghidupkan si interface-nya dengan mengetikkan no shutdown. Nah, di sini kita udah no shutdown kok, interface-nya masih merah. Kenapa? Karena interface router sebelah juga masih mati, sehingga di sini membaca bahwa dia itu nggak ada jalur yang tersedia karena router sebelah juga mati. Kalau dia hijau, berarti interface antara kedua router harus sama-sama dinyalakan gitu. Karena ini baru dinyalakan yang FA10 router 0, maka warnanya masih merah gitu. Beda sama yang tadi itu karena switch dia selalu on, jadinya dia langsung hijau. Selanjutnya kita ke sini, kita bakal masuk ke router F1. Nah, kita lihat di sini FA0 itu mengarah ke bawah, FA00. Kita masuk kayak tadi ke CLI. Nah, kita kasih IP address kayak tadi. Enable conf. Kita masuk ke interface bawah nih yang mengarah ke PC. Interface FA0/0. Kita cek nih pengelapatan IP-nya berapa. Ternyata dia IP-nya 192.168.2.1. Kita ketikkan sini IP spasi address 192.168.2.1. Subnet busnya itu kelas C 255.255.255.0. Jangan lupa untuk menghidupkan setiap interface router setelah memberikan IP-nya. No shutdown. Nah, dia akan hijau. Kemudian kita bakal memberikan alamat IP ke interface FA10 di router 1. Jadi kita exit, kemudian interface FA1/0. Nah, seperti ini. Kita cek nih di modul IP-nya itu berapa. Kalau kita cek di modul FA10 ini, IP-nya adalah 192.168.1.2. Kita tambahkan di sini IP address 192.168.1.2 dengan /30 255.255.255.252. Nah, setelah memberikan IP, kita harus menghidupkan si interface-nya no shutdown. Nah, seperti ini. Kalau kita lihat balik ke Cisco packet tracer, dia udah warna hijau. Karena kedua interface sudah nyala. Baik router 0 dan router 1 itu udah nyala semua. Kalau salah satu menyala, dia akan merah. Harus dua-duanya menyala untuk hijau. Tuh. Selanjutnya kita berikan pengalamatan IP untuk PC 0. PC 0 itu IP-nya sekian. Dengan gateway-nya sekian. Kita buka. Nah, di sini ke PC 0. Terus masuk ke menu desktop di sini. Terus ada pilihan IP configuration. Kita klik di IP configuration. Nah, di sini kita setting IP dengan modenya itu static. Jadi kita masukkan IP-nya 192.168.0.2 dengan subnet masknya sekian. Terus kita tambahin gateway-nya 192.168.0.1. Nah, seperti ini. Jadi PC itu diberikan alamat IP dan gateway. Tuh. Selanjutnya kita memberikan pengalamatan IP untuk PC1. Nah, PC1 ini kita masuk ke PC1, kemudian ke desktop di sini. Terus ke IP configuration.
Di IP configuration kita masukkan IP yang tertera di modul. Di sini tuh 192.168.2.2. Oke, kita masukkan IP-nya 192.168.2.2 dengan gateway-nya 192.168.2.1. Nah, kalau udah gini kita bisa close. Kemudian untuk pengalamatan IP address itu udah selesai. Kita bisa cek hubungan setiap device yang memiliki network sama, misalkan dengan PC 0 dengan router 0. Nah, karena dia networknya sama, berarti dia terhubung seharusnya. Terus dari PC 1 ke router 1. Nah, dia juga harusnya successful. Terus yang kemudian itu jalur dari router 0 ke router 1. Karena dia satu network, seharusnya tanpa dilakukan konfigurasi, dia harus bisa terhubung. Oke, ini failed. Nah, untuk pertama biasanya failed, untuk kedua itu successful. Oke, jadi untuk pengalamatan IP address kita udah selesai. Kita bakal lanjut ke konfigurasi RIP-nya. Oke, ini konfigurasi di router 0. Ini tadi untuk menambahkan IP kita udah. Nah, di sini kita bakal masuk ke router RIP. Kita masuk ke router 0. Ini kayak tadi. Kita exit ke global configuration mode. Exit. Nah, seperti ini. Lalu kita ketikkan, karena kita ingin melakukan routing RIP nih. Kita kan RIP nih, pertama RIP. Selanjutnya baru EGRP. Berarti kita ketikkan router spasi RIP. Enter. Kemudian kita bakal menggunakan version 2, RIP version 2. RIP version 2. Ketikkan version 2. Ini. Selanjutnya, kita disuruh untuk menambahkan network-network yang terhubung secara langsung ke router. Misalkan nih, router 0. Network yang terhubung langsung dengan router 0 itu ada 2. Kita bisa lihat jalur yang terhubung secara langsung juga 2. Itu network dari FA10 dan network dari FA00, FA00 dan FA10. Ini. Berarti kita akan memasukkan 2 alamat network di router RIP router 0. Tuh. Jadi kita lihat di sini, kita masukkan pertama network yang ke bawah nih. Jadi network 192.168.0.0. Ini tadi kan sesuai modul, networknya itu sekian. Lalu kita tinggal ketik enter. Kemudian kita masukkan network yang dari router 0 ke router 1. Ini, network ini. Kita ketikkan network sama network 192.168.1.0. Bentar. Nah, selanjutnya itu kita disuruh mengetikkan perintah no auto summary. Kita ketik no auto summary. Apa itu sih no auto summary? Nah, auto summary itu merupakan fitur dari si router yang mana dia akan meringkas IP table pada routing RIP. Jadi misalkan di sini kan ada network 192.168.0.0 dan 1.0. Otomatis dia akan meringkas 2 network ini menjadi network yang lebih besar satu subnet di atasnya. Jadi misalkan ada satu teks, misalkan ada network seperti ini 192.168.1.0/24 2.0/24 0/24. Nah, dengan auto summary ini nanti si router akan meringkas network yang di sini menjadi satu network, tapi yang melingkupi 3 network tersebut. Berarti kalau kita lihat nih, network yang bisa mencakup semuanya itu dia bisa menggunakan network kelas C. Tuh. Ini kan kelas C nih.
Berarti kita bisa, kalau misalkan di di auto summary, jadi networknya berubah menjadi 192.168.0.0. Nah, gini. Karena kosong di sini tuh bisa mencakup semua yang ada di sini. Tuh. Itu auto summary. Lalu kenapa kita nggak menginginkan penggunaan auto summary ini? Kenapa kita no depannya gitu kan? Padahal auto summary itu bagus meringkas. Nah, hal ini tuh dikarenakan misalkan ada network dari sini kosong-kosong kan, dari router 0 yang mengarah bawah itu kan kosong-kosong. Kalau di auto summary menggunakan 00, maka si router 0 ini akan bingung, soalnya dia taunya network dari alamat sekian setelah di auto summary, jadi dia akan bingung menentukannya. Tuh, tadinya di IP tabelnya itu ada network sekian, di summary jadi sekian. Kalau ada paket secara bersamaan dari dua network nih, paket bersamaan dari sini dan sini, ntar dia bakal bingung menentukan arahnya nih, soalnya destinasinya itu sama dan sumbernya itu. Karena itu kita tidak ingin menggunakan auto summary tadi. Jadi kita di sini ketikkan no auto summary. Nah, kalau udah, kita bakal pindah ke router 1. Di sini router 1 sama kayak tadi. Pertama kita exit terlebih dahulu. Setelah itu kita ketikkan perintah router read. Seperti ini. Kita gunakan juga version 2. Nah, di router 1 ini kita juga memasukkan network yang terhubung secara langsung ke router 1. Yaitu ada dua. Network sini. Ini network yang mengarah ke PC 1 dan network yang mengarah ke router 0. Nah, di sini kita bakal masukkan network yang mengarah ke PC 1 yaitu 192.168.2.0. Bentar. Terus yang mengarah ke ini router 0 itu network 192.168.1.0. Nah, terus kita juga tidak mau menggunakan auto summary yang tadi, jadi kita ketikkan no auto summary ini. Nah, sampai sini kita bakal mengecek konektivitasnya nih. Ini udah selesai untuk konfigurasi siripnya. Jadi kita ambil PDU di sini, kita pilih sumbernya dari PC 0 ke PC 1. Nah, dia udah successful, berarti untuk routing rate kita udah berjalan dengan benar. Tuh, selanjutnya kita bakal ngecek IP root dari si router, atau table routing dari si router. Kita masuk ke router sini, kita exit, kemudian kita ketikkan show IP root. Ini kan di privilege mode ya, karena kita di mode atasnya, kita bisa tambahkan do show IP root. Nah, do ini digunakan bisa misalkan kalian di beda mode user. Kalau tanpa do nggak mungkin bisa dieksekusi kodenya, bukan, dia bakal invalid, makanya kita tambahkan do di depannya. Oke, kalau kita lihat di sini ada 3 table routing yang ada di sini. Itu ada C, flag C dan flag R. C di sini itu maksudnya dia connected, directly connected. Itu dia keluar karena ada hubungan di interface router. Jadi misalkan ada 2 nih, otomatis akan membentuk tabel routing C2 sesuai dengan koneksi yang ada di routernya. Ini kan ada 2, dia dari alamat 00 itu ke bawah dan alamat 10 itu ke router 1. Terus ini nih ada
network 192.2.0 via melalui ini alamat IP ini FA10 router 1. Nah, kalau kita menggunakan auto summary tadi, maka di sini destinasinya itu 00. Nah, itu yang membingungkan jika ada dua paket bersamaan. Tuh, makanya kita tidak mau meringkas tabel IP yang ada gitu. Oke, selanjutnya kita bakal lihat IP root di router 1 juga. Show IP root. Nah, ini di sini tertampilkan ada dua connected karena ada dua sambungan di router, directly connected, dan ada R. R itu adalah RIP. Keterangannya di sini R sama dengan RIP. Jadi ini tabel routing untuk routing RIP dengan destinasinya itu 192.168.00/24 via atau melalui alamat IP sekian. Itu alamat IP router 0 FA10. Nah, gitu. Nah, ini untuk router RIP ya. Ini untuk pingnya. Nah, ini kalian bisa mencatat hasil ping pada tabel berikut. Jadi router dari PC 0 ke router 0. Dia apa nih? Dari PC 0 ke router 0. Dicatat tuh hasilnya apa. Dari router PC 0 ke router 1 hasilnya apa. Dari PC 0 ke PC 1 hasilnya apa. Saya menggunakan command prompt yang ada di sini. Ping 1 terus 1 2 2. Nah, gitu. Catat hasilnya. Sama juga dari PC 1. Nah, ini untuk melihat tabel routing, show IP route. Kemudian untuk protokol routing yang digunakan bisa menggunakan show IP protocol. Do show IP protocol. Nah, ini routing information source. Routing protocol is RIP RIP. Ya, routing protokolnya itu RIP atau RIP. Tuh, selanjutnya untuk menampilkan proses yang terjadi pada routing RIP itu bisa mengetikkan debug RIP. Debug IP RIP. Nah, oke, selanjutnya ini ada tugas. Ini dijadikan sebagai passive interface. Terus selanjutnya kita bakal masuk ke konfigurasi EIGRP. Oke, kita bakal ini tadi kan konfigurasi RIP nih. Berarti kita akan menghapus konfigurasi routing RIP pada dua router. Jadi kita nggak membuat dua kali topologinya. Oke, kita di sini cukup ketikkan no router RIP. Nah, untuk konfigurasinya dia akan hilang. Nah, dia tipnya hilang. Lakukan hal yang sama ke router 1 karena kita ingin router karena ingin mengganti routingnya. Ini udah hilang. Oke, sebentar ya. Oke, dari teman-teman ada yang mau ditanyain nggak sampai RIP nih? Kita kan sudah melakukan konfigurasi routing RIP. Ada yang mau ditanyain nggak dari teman-teman? Silahkan kalau ada yang mau bertanya.
Dari teman-teman mungkin ada yang mau ditanyakan atau ketinggalan dalam konfigurasi. Ini sebelum masuk ke routing EGRP ya, Mas Duni ya? Iya, betul. Di sini EGRP. Nah, ya. Oke. Langsung aja open mic. Kalau nggak ada mungkin langsung lanjut aja, Don. Oke, mungkin mana? Halo. Ya, silakan. Ya, itu kan abis ini berarti masuk ke yang EGR itu, Mas. Berarti tadi Masnya ngapus dulu routingan yang sebelumnya gitu caranya. Iya, betul. Ini saya barusan hapus nih. No router rip. Ini menghapus konfigurasi routing sebelumnya. No router rip. Tuh. Oke, ini saya buktikan dengan show IP root-nya. Untuk tabel routing rip-nya sendiri udah hilang, tinggal 2 doang. Berarti kita bisa lakukan konfigurasi EGRP. Gitu. Oke, dari yang lain ada yang mau ditanyain nggak? Oke, kayaknya lanjut aja, Sa. Karena berhubung waktunya mepet, kita lanjut ke EGRP. Tadi setelah kita membersihkan konfigurasi RIP-nya dengan perintah no router RIP, kita akan masuk ke konfigurasi EGRP. Di sini di modul ada ketentuan untuk EGRP-nya itu menggunakan AS200. Berarti kita ketikkan router EGRP 200. Oh ya, di sini nih ada perbedaan untuk EGRP. Dia di sini tuh nah, ada konfigurasi EGRP tanpa menggunakan wildcard mask dan ada yang menggunakan wildcard mask nih. Apa bedanya? Di sini ada pertanyaan, apa itu wildcard mask? Kalian bisa browsing di Google, apa itu wildcard mask? Nah, kalian bisa belajar di situ. Nah, untuk perbedaannya menggunakan wildcard mask dan tidak, itu jika kalian menggunakan wildcard mask, berarti itu kalian ingin menggunakan alamat network yang lebih spesifik gitu. Sini misalkan alamat networknya berbeda /230 dan /24 gitu. Kalau tanpa menggunakan wildcard mask, dia akan terbaca menjadi /24 semuanya tuh. Jadi kita akan menggunakan konfigurasi EGRP yang menggunakan wildcard mask yang ini. Oke, kita masuk ke router 0. Ini kita masuk ke router EGP. Router EGRP dengan AS-nya itu 200. Enter. Lalu kita sama seperti itu, router RIP, kita masukkan networknya. Network yang terhubung langsung. Di router 0 berarti ada 2 network yang terhubung langsung. Network pertama dan network kedua. Kita masukkan networknya 192.168.0.0 spasi wildcard mask. Wildcard mask itu merupakan kebalikan dari subnet mask. Kalau subnet mask kelas /24 kan kayak gini, 255.250. Nah, kalau wildcard mask itu tinggal dibalik, yang 255 diganti 0, yang 0 diganti 255. Tuh. 0.0.0.255. Ntar sama juga. Kemudian kita masukkan network yang ke alamat router 1. Itu network spasi 192.168.1.0. Tadi kan yang di sini itu kan menggunakan /30 ya. Dengan subnet masknya kalau ditulis itu seperti ini. Nah, dengan berarti wildcard masknya itu tinggal dibalik di sini 000 dan sisa dari 252 itu berapa? Tinggal 255 kurangi 252. Ntar jadinya seperti ini. 0.00.3. Ini tuh sama aja wildcard mask dari /30. 1.0. Nah, udah enter. Terus selanjutnya kita juga tidak mau menggunakan auto summary, jadi kita ketikkan no auto summary. Kalau sudah, kita langsung ke router 1.
lakukan konfigurasi yang sama. Jadi pertama router eGRP 200. 200 adalah merupakan AS number. Oke, selanjutnya kita masukkan network sama seperti tadi, network 192.168.2.0. 2.0 itu yang mengarah ke bawah. Itu menggunakan /24. Berarti kita subnet masknya 0.0.0.0.255. Selanjutnya untuk network yang mengarah router 0 atau interface FA10. Network 192.168.1.0 dengan broadcast masknya itu 0.0.0.3. Nah, ini. Di sini ada keterangan bahwa terbaca ini neckboard-nya. Neckboard-nya itu ada 192.168.1.1. Is up. New agency, berarti artinya hubungan baru. Hubungan baru terbaca. Oke, setelah itu kita juga tidak mau menggunakan auto summary, berarti kita ketikkan no auto summary. Selanjutnya kita lihat di modul. Udah selesai. Kita bakal menguji ping kayak tadi. Ini untuk ping dan IP root-nya. Kita coba koneksi dari sini ke sini. Nah, successful. Berarti untuk konfigurasi routing eGRP kita sudah berjalan dengan benar dan baik. Oke, sini kita akan melihat nih IP root dari atau tabel routing dari router 0 itu gimana sih? Dan kita ketikkan show IP root. Nah, di sini ada yang baru nih. Tadi kan keterangan awalnya itu flagnya R atau read. Di sini udah beda karena kita menggunakan routing eGRP. Nah, kalau kita lihat di catatan atas, D itu berarti artinya eGRP. Berarti tabel routing nomor 3 ini merupakan routing eGRP dengan tujuannya network sini, via-nya melalui interface FA10 router 1. Itu. Kita cek juga di router 1 nih. Kita cek tabel routingnya. Nah, di sini kan sama aja YD berarti menggunakan eGRP. Tujuannya juga sama ke PC 0, untuk PC 0 dan via router 0 FA10. Oke, sini kita show IP protokol ya. So nah, di sini routing protocol is eGRP 200. Nah, berarti dia eGRP menggunakan AS number 200. Terus di sini ada perintah nih yang digunakan untuk melihat tetangga dari router tersebut. Misalkan di sini kan router 1, berarti kita ingin melihat tetangganya. Kita pakai ini aja deh. Ya, sesuai dengan ini. So, IP eGRP neighbor. Nah, ini untuk tetangganya nih. IP neighbor for proses 200 untuk AS number 200. Sini ada keterangan IP-nya. IP ini FA10 dari router 0. Bahwa dia terhubung. Tuh. Kalau ini tuh perintah yang digunakan untuk menampilkan setiap interface itu menggunakan routing apa. Coba kita klik ya. Kita di sini show IP eGRP interface. Sini bahwa untuk interface yang menggunakan routing eGRP itu ada dua, interface FA00 dan FA10 gitu. Oke, sampai sini untuk modulnya udah selesai nih. Dari teman-teman ada yang mau ditanyain nggak?
Halo, halo. Mas Doni, halo. Ya, Ya, paling saya mau tanya ini aja Mas, tadi yang di kan ada tabel itu. Nah, itu dimasukin di resume-nya kita gitu. oke. Untuk tabel pengamatan Nabi ya, Yang apa ya? ini. Yang dicek apa ya kalau nggak salah Mas? Oh, Epirut. Heeh. Nah, ini Dimasukkan bisa, juga di resume. ya bisa. Jadi kalian masukkan di resume nih. Tadi kan untuk router RIP, dia flagnya itu R, sedangkan untuk eGRP itu D. Nah, itu bisa dimasukkan untuk perbedaannya nih. Jadi router RIP itu flagnya itu R, sedangkan eGRP itu D. Terus di sini ada keterangan destination dan via-nya. Via-nya melalui mana? Gitu. Baik Mas, terima kasih. Oke, dari yang lain ada yang mau ditanyain nggak? Mungkin kalau nggak ada di ini Don. Udah selesai Don ya? Udah. Oh, kalau udah mungkin ada yang mau ditambahin nggak dari kamu mungkin sebelum Udah, ditutup? aku sih udah. Oke, Oke, mungkin kalau nggak ada yang ditanyain dari teman-teman, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Fasa. Silahkan Mas Fasa. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Mas Doni untuk penjelasannya ya. Mungkin tadi dari Mas Doni untuk penjelasannya, kemudian nanti untuk rekamannya akan saya kirimkan setelah Pak Bongga merekap gitu. Nah, untuk teman-teman nggak ada yang ditanyain ya? Atau masih ada yang mau ditanyain? Mas mau bilang aja Mas, Oh ya, gimana? untuk video kalau bisa di-download ya Mas. Soalnya kalau Gimana? kita lihat, kalau untuk videonya yang dikirim linknya nanti, kalau bisa ada settingan offline-nya Mas. Soalnya kalau kita lihat, Settingan offline. iya kan biar bisa di-download kita nanti gitu Mas. Soalnya juga Itu dari yang pas itu dikirim lewat YouTube ya? Link YouTube ya? biasanya bukan Mas, dari Google Drive itu. Oh, dari Google Drive. Ini saya cek sih di YouTube kemarin tuh saya kirim kalau nggak salah. Kalau misal bisa di-download Coba. biar enak gitu Mas. Soalnya kalau lihat online habis kuotanya juga banyak gitu Mas. Oke, mungkin nanti kan kalau dari kita kan menerima dari Pak Bongga ya. Jadi nanti dari Pak Bongga yang nge-share ke kita, terus kita sampaikan ke kalian. Nah, misal dari Pak Bongga ini biasanya melalui YouTube gitu. Nah, kalau dari YouTube ini mungkin bisa di-download nggak ya? Kurang tahu juga nih, bisa di-download. Kayaknya nggak bisa ya di-download ya. Oke, paling nanti saya infokan lagi deh ke Pak Bongga untuk masukannya ya. Terima kasih ya dari Mas Valdo tadi ya. Oke. Iya Mas, makasih Mas. Oke, siap. Mas Valdo, oke. Ada lagi yang mau disampaikan mungkin terkait resume atau apa? Oke, di sini resume sudah saya daftarkan untuk tadi nama-nama yang sudah saya sebutkan. Nanti akan dibuka jam 5 sore. Kemudian untuk pengumpulannya sama seperti biasa, hari Jumat ya. Jumat jam 12 malam. Terus semisal ada ketelatan dalam pengumpulan, maka poinnya akan dikurangkan. Gitu. Untuk info selanjutnya mungkin nanti akan diinfokan di grup. Oke. Modulnya udah aman ya semuanya. Oke, paling itu aja dari saya. Kalau tidak ada yang bertanya, mungkin praktikum kali ini saya cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya dan Mas Doni.
atas penyampaiannya. Semoga bermanfaat dan semoga ilmunya masuk ke kalian ya. Semoga mudah dipahami. Amin. Oke, terima kasih. Saya ucapkan atas kehadiran rekan-rekan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Oke, sama-sama.